Sore itu, di sebuah dataran tinggi yang terletak di daerah Jawa, sebuah keluarga kecil hidup bahagia dalam kesederhanaannya. Wahyudi dan juga Santi, pasangan suami istri ini, memiliki seorang anak yang bernama Subekti. Suara klakson motor terdengar di depan rumah mereka. Santi pun langsung melangkahkan kaki berjalan ke depan rumah yang ternyata Wahyudi suaminya baru saja pulang bekerja. Wahyudi lantas duduk di kursi depan rumah, lalu ia pun mengeluarkan sebungkus rokok yang kala itu ia simpan di kantong celananya. Santi yang baru saja keluar rumah kembali ke arah belakang, lalu tak lama kemudian ia pun kembali menghampiri Wahyudi dengan membawa segelas kopi hitam di tangannya. Lalu Santi pun bertanya kepada sang suami yang kala itu ia sedang duduk di depan rumah. "Pak, Bapak mikirin apa sih? Kok diem aja dari tadi?" tanya Santi melihat wajah suaminya yang kala itu memang terlihat sedang berpikir dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Di sini Wahyudi pun akhirnya mulai bercerita dengan sang istri bahwa Wahyudi memiliki niat akan memulai usaha dengan Agus saudaranya. Wahyudi dan juga Agus berniat menjadi seorang tengkulak sayur di daerah itu. Karena menurut mereka di daerahnya kala itu memang belum ada yang berprofesi demikian. Dan kebetulan keluarga Wahyudi pun tinggal di sebuah desa yang banyak dikenal karena letaknya yang berada di dataran tinggi di tanah Jawa. Selain itu, desa Karang juga terkenal dengan hasil buminya yang melimpah, sehingga tak hayal jika Wahyudi dan juga Agus memiliki niat ingin menjadi tengkulak hasil bumi di daerah itu. "Insya Allah, Ibu dukung kok, disiapkan saja Pak semuanya," ucap Santi mendukung niat suaminya. Waktu demi waktu pun terus berlalu begitu saja. Tak terasa, waktu yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba. Setelah semuanya dirasa siap, Wahyudi dan juga Agus pun akhirnya memulai usaha yang mereka nanti-nantikan. Kemudian Agus pun datang menjemput Wahyudi selepas waktu subuh dengan menggunakan mobil pick-up milik mereka berdua yang memang sengaja mereka beli sebelumnya untuk usahanya kali ini. Wahyudi pun pamit dengan sang istri. Pagi itu, Wahyudi dan juga Agus akan bertemu dengan Pak Cahyo, seorang petani yang berada di desa sebelah, yang memang hari ini merupakan jadwal panen di sana. Dengan membawa uang yang sebelumnya mereka siapkan, Wahyudi dan juga Agus sangat yakin jika usaha pertamanya ini akan berhasil. Agus yang mengendarai dengan yakin membawa mobil pick-up yang ia bawa dengan cukup kencang sambil menikmati sejuknya udara pagi dan memandangi bukit-bukit di kiri dan kanan jalan. Sudah menjadi hal yang normal bagi warga desa memulai aktivitas selepas subuh, terlebih mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. "Kira-kira langkah pertama kita nanti bagaimana ya Gus?" tanya Wahyudi kepada Agus yang kala itu sedang konsentrasi mengemudi mobilnya. "Tenang aja Mas, bismillah saja, lancar-lancar. Kita ini kan niatnya usaha dan juga halal kok," jawab Agus. Dan tidak lama kemudian Agus pun memberhentikan mobil di tepi salah satu ladang di desa Karang. Tampak kala itu Pak Cahyo sedang memanen sayuran miliknya dibantu beberapa warga di sana. Sebelum turun, Agus pun membunyikan klakson sebagai tanda jika Wahyudi dan juga Agus telah sampai. "Wah, Pak Agus, Pak Wahyudi, sudah sampai di sini toh Pak?" seru Pak Cahyo dari arah ladang. Dan singkat cerita, setelah negosiasi, usaha pertama mereka pun berjalan dengan lancar. Dari pertama penjualannya, mereka pun sudah mendapatkan untung berkali-kali lipat dari modal yang mereka gelontorkan sebelumnya. Dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 6 bulan, usaha Wahyudi dan juga Agus pun berkembang dengan sangat pesat.
Armada transportasi mereka pun bertambah. Yang awalnya hanya modal mobil pick up satu, sekarang mereka pun sudah memiliki 3 truk tambahan. Belum lagi, sekarang mereka sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan juga memiliki tempat pengolahannya sendiri di dekat rumah Wahyudi. Berkat usaha yang sukses, ekonomi keluarga Wahyudi dan juga Agus pun naik secara drastis. Mereka pun masing-masing juga sudah memiliki mobil pribadi berkat usahanya yang baru dirintis setengah tahun itu. Walaupun sudah di atas angin, ternyata tidak menggelapkan hati mereka berdua. Keluarga Wahyudi dan juga Agus kerap berbagi harta dengan anak yatim dan kalangan janda di daerahnya. Namun siapa sangka, disinilah awal dari sebuah petaka bagi keluarga mereka berdua. Walaupun mereka sudah berbuat baik, tetap saja ada yang mencibir berkat kesuksesan usahanya yang tak memakan waktu lama itu. Dari sini mulai banyak tetangga dan orang-orang yang memperguncingkan mereka berdua. Terlebih warga di mana Wahyudi tinggal, ada yang menganggap jika Wahyudi menggunakan pesugihan di balik kesuksesannya itu. Karena bagi sebagian orang, kesuksesan Wahyudi ini seperti tidak wajar karena memang tidak memakan waktu lama, tapi sudah membuat Wahyudi dan juga Agus hidup bergelimpang harta. Hingga berbulan-bulan kemudian, tiba saatnya Wahyudi kembali lagi untuk menyedekahkan hartanya ke anak yatim dan kalangan janda di sekitaran rumahnya. Dibantu istri dan anak dan beberapa karyawannya, mereka pun berkeliling desa dengan membawa amplop dan juga sembako yang sebelumnya telah dikemas terlebih dahulu. Dan beberapa hari setelahnya, kabar yang tidak mengenakan kembali sampai di telinga Wahyudi dan keluarganya. Karena ada sebuah omongan yang menganggap jika uang dan sembako yang telah dibagikan Wahyudi adalah sebagai media perantara pesugihan yang dituduhkan kepada keluarganya itu. Dan puncaknya, di suatu sore, tiba-tiba saja kala itu ada seorang janda tua yang datang ke rumahnya dengan membawa uang dan sembako yang sebelumnya ia sudah terima. "Yud, ini uang dan semua pemberianmu saya kembalikan semua. Yang kamu beri ini tidak lebih hanya caramu dan media pesugihanmu semata," teriak seorang janda tua itu dari luar pekarangan rumahnya itu. Wahyudi dan juga Santi pun berusaha menjelaskan dan membantah semua tuduhan yang tidak berdasar itu. Namun belum sampai mereka menjelaskan, janda ini kembali lagi meluapkan emosinya kepada Wahyudi dan keluarganya dengan cara memaki-maki dan mengucapkan semua tuduhan yang telah ia yakini itu. "Bu, saya ini tidak pernah melakukan pesugihan, Bu. Saya di sini usaha, bisnis, tidak menggunakan pesugihan. Saya dan keluarga saya pun paham, Bu, tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama." "Memangnya ibu punya bukti bisa ngomong seperti itu, ha?" "Punya bukti kalau saya melakukan pesugihan. Tolong, Bu, jangan asal menuduh," seru Wahyudi dengan nada sedikit tinggi karena memang ia mulai tersulut emosi. Sang istri kala itu mencoba menenangkan Wahyudi di sampingnya, sementara Subekti hanya diam berdiri di belakang memperhatikan kejadian apa yang ada di depannya itu. Wahyudi yang kala itu pun tidak mau memperpanjang masalah, akhirnya hanya menerima kembali uang dan sembako yang sebelumnya telah ia berikan dari tangan janda tua itu. Tak sadar, suasana depan rumah Wahyudi kala itu sudah ramai dengan banyaknya tetangga yang berkumpul karena ucapan janda tersebut yang sangat keras, seolah-olah memanggil perhatian orang-orang di sekitar. Namun, tak seorang pun yang menengahi Wahyudi dan janda setengah tua itu. Akhirnya, janda tua itu pun pergi untuk pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ternyata cibiran orang-orang di sekitaran rumah Wahyudi pun semakin menjadi-jadi saja, hingga Wahyudi dan juga Santi mulai mengetahui jika yang menyebarkan fitnah itu adalah janda tua yang datang ke rumahnya beberapa hari yang lalu.
Wahyudi yang sudah sangat kesal karena merasa nama baiknya telah dilunturkan, Wahyudi pun akhirnya sampai membawa aparat kenalannya untuk mendatangi rumah janda tersebut dengan bermaksud untuk meminta klarifikasinya. Kenapa ia sampai menyebarkan fitnah yang sangat tidak berdasar itu? Dan benar saja, janda tua tersebut tidak bisa menjelaskan secara jelas dari mana alasannya hingga ia menganggap Wahyudi menggunakan pesugihan di dalam usahanya itu. Hingga akhirnya janda itu pun meminta maaf kepada Wahyudi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan meminta maaf, tidak kemudian masalah Wahyudi selesai begitu saja. Dampak-dampak sosial masih terus dirasakannya hingga Subakti sang anak pun dijauhi teman-temannya karena mereka sepertinya takut jika harus bermain dengan Subakti. Takut, ya takut akan dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya. Lambat laun hari mulai berganti. Kehidupan Wahyudi dan juga Agus pun berjalan seperti biasanya, walaupun cibiran orang-orang masih seringkali sampai di telinga mereka. 2 bulan kemudian, ada salah seorang warga dari luar desa yang menyadari jika keuntungan yang didapatkan dengan menjadi seorang tengkulak hasil bumi. Hingga tak lama kemudian, mereka pun membuat usaha yang sama dengan Wahyudi dan juga Agus. Namun demikian, mayoritas petani di sana pun masih mempercayakan hasil buminya kepada mereka berdua. Setelahnya, semua pun berjalan dengan normal tanpa ada kejanggalan apapun. Meskipun di hidupnya, kini Wahyudi dan juga Agus banyak sekali mendapatkan cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang iri terhadap pencapaian mereka berdua. Hingga pada suatu malam, Santi kala itu masih terjaga di ruang tamu menunggu sang suami sembari menyimpan perasaan ganjil malam itu terhadap suaminya. Ditambah malam itu pun hujan turun dengan sangat deras. Tiba-tiba saja kala itu Santi yang tengah duduk dikagetkan dengan suara salam dari depan rumah. "Assalamualaikum." Terdengar salam Wahyudi di antara suara hujan sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah. Santi yang memang sudah khawatir menunggu sang suami langsung membukakan pintu rumahnya itu. "Kok tumben sih Pak sampai jam segini?" tanya Santi kepada Wahyudi yang memang tak biasanya pulang hingga larut malam seperti ini. Tadi kendaraannya mogok di jalan. Ya, jadi mau nggak mau berhenti dulu, benerin dulu di jalan," jawab Wahyudi dengan nada yang tampak lelah malam itu. Dan malam itu Wahyudi pun langsung beristirahat dengan sang istri. Akan tetapi suasana rumah yang biasanya dingin tiba-tiba saja terasa aneh. Aneh sekali seketika berubah panas sehingga membuat Wahyudi yang baru saja tidur kembali terbangun. Santi, istrinya pun merasakan hal yang sama, ditambah juga ia mendengar suara Wahyudi yang membangunkannya membuat Santi terbangun dari tidurnya. Malam itu memang tak seperti biasanya. Malam yang biasanya diselimuti dingin khas dataran tinggi tiba-tiba saja berubah menjadi panas. Entah apa sebabnya. "Panas banget sih Pak. Hawanya kok aneh ya? Berubah jadi keras seperti ini. Padahal kan hujan," gerutu Santi kepada sang suami. Tak berselang lama, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara langkah kaki di atap rumah mereka. Wahyudi dan juga Santi pun langsung saling tatap seakan-akan bingung dengan suara apa atau ada siapa malam-malam yang berjalan di atas atap rumah mereka berdua. Tak berhenti di situ, tiba-tiba saja kala itu suara dentuman keras pun terdengar dengan sangat keras dari atap rumah seperti ada yang sengaja melemparkan sesuatu ke arah atap rumah mereka. "Apa itu, Bu? Aku keluar dulu ya. Takutnya ada maling yang hendak mencuri di rumah kita," ucap Wahyudi kepada istrinya dengan muka yang sangat tegang. Perlahan tapi pasti, Wahyudi pun mulai melangkahkan kaki keluar rumah. Ia keluar dengan membawa sebilah parang dan senter di tangannya. Dengan sangat hati-hati, Wahyudi pun berjalan mengelilingi rumahnya sembari melihat atap rumah. Akan tetapi,
Wahyudi tidak kunjung menemukan apapun di atas atap rumah selain rintik-rintik air hujan yang masih tersisa di malam itu. Namun, baru saja melangkahkan kaki saat hendak masuk ke dalam rumah, Wahyudi pun kala itu tiba-tiba saja dikagetkan dengan sebuah kilatan cahaya yang datang melewati atap rumahnya. Dengan perasaan takut, Wahyudi pun berlari lalu ia pun masuk ke dalam rumah. Wahyudi tidak menceritakan kepada Santi tentang apa yang ia lihat di luar rumah tadi. Akhirnya, Wahyudi dan juga Santi kembali melanjutkan tidur mereka malam itu. Mereka tidak menyadari jika kejadian malam itu adalah awal dari malapetaka yang akan mendatangi keluarga kecil mereka. Apalagi malam itu bertepatan dengan malam yang disebut sebagai malam Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih atau malam Selasa Kliwon, malam yang juga disebut sebagai malam Anggoro Kasih dianggap keramat dan dipercaya dapat menghadirkan para lembut dengan sangat cepat. Selain itu, malam Anggoro Kasih dipercaya akan membuat urusan guna-guna atau santet menjadi lebih ampuh lagi. Kebanyakan orang menggunakan malam ini sebagai titik awal ritual untuk mentirakati sebuah amalan-amalan akan pengasihan, pelet, dan jalur guna-guna yang banyak diyakini sebagian orang sebagai malam mujarab untuk mengirimkan santet kepada seseorang. Hingga tak terasa, pagi hari pun telah tiba. Wahyudi bersama Agus kembali pergi menuju ke ladang tetangganya yang hari ini sedang panen. Sepulangnya dari sana, Wahyudi kala itu tiba-tiba saja mengeluh sakit di seluruh tubuh dan badannya pun demam tinggi. Wahyudi pun dirawat Santi di rumah hingga semua pekerjaannya dihandle Agus dan beberapa karyawannya. 3 hari dirawat, Wahyudi tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya pun semakin tinggi. Di hari ketiga, Santi pun dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan perut sang suami yang kala itu tiba-tiba saja mengeras dan seperti ada benjolan di permukaannya. Le, teriak Santi memanggil-manggil anaknya. Buruan minta tolong orang-orang di depan untuk mengantarkan bapak berobat ya, seru Santi kepada sang anak dengan wajah yang sangat khawatir karena melihat kondisi suaminya. Wahyudi yang saat itu sadar hanya terdiam melihat istri dan karyawannya mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa berobat sore hari itu. Joko, karyawannya yang mengantarkan Wahyudi dan Santi yang membawa kemudi mobil dengan sangat kencang menembus kabut pedesaan yang turun di sore hari itu. Sesekali ia pun membunyikan klakson agar mobil yang ia bawa bisa melaju dengan kencang menuju klinik yang agak jauh dari rumahnya itu. Sesampainya di klinik, Wahyudi pun hanya didiagnosa sakit demam biasa saja dan tidak ada penyakit yang lain. Santi pun menggeleng-gelengkan kepala, ia seperti merasa belum puas dengan hasil pemeriksaan dokter. Sore itu, mereka pun kembali ke rumah kembali dengan membawa obat dari dokter. Santi berencana jika tidak ada perubahan dalam 2 hari ke depan, maka ia akan membawa sang suami ke rumah sakit yang berada di kota. Dan benar saja, setelah 2 hari kondisi Wahyudi pun tak kunjung membaik. Santi pun ditemani Subakti diantar Joko membawa Wahyudi kembali ke rumah sakit yang berada di kota. Di sana, Wahyudi didiagnosa mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di dalam perutnya dan harus segera dioperasi. Kurang lebih 2 jam lamanya menunggu dengan penuh harap. Dokter yang menangani Wahyudi pun datang dengan membawa kabar jika saat dioperasi tidak ditemukan apa-apa di dalam perut Wahyudi. Benjolan kelenjar getah bening yang dimaksud sebelumnya pun juga tidak ditemukan. Santi pun menangis-nangis dengan sangat histeris kala mendengar kondisi suaminya. Santi pun mencoba bertanya sekali lagi dengan dokter tersebut, barangkali ada kesalahan pemeriksaan atau yang lain. Dokter itu pun kembali menjelaskan sama dengan penjelasan yang awal tadi. Setelah itu, Wahyudi pun akhirnya dirawat di sana hingga 3 hari lamanya.
Perubahan yang terlihat hanyalah demam Wahyudi yang sudah mulai menurun. Tapi perut Wahyudi masih belum menunjukkan adanya perubahan. Berita tentang sakitnya Wahyudi pun akhirnya menyebar di antara keluarga besar Wahyudi dan juga Santi. Sampai di suatu hari, Mbah Manik, orang tua dari Wahyudi pun kala itu datang menjenguk kondisi sang anak. Mbah Manik dalam kehidupannya ini masih memegang teguh budaya kejawen. Tapi anaknya, Wahyudi, lebih memilih hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Mbah Manik kala itu yang berada di samping tubuh Wahyudi yang terbujur lemah. Mbah Manik pun bertanya kepada Wahyudi tentang apa saja yang terjadi sebelum dirinya jatuh sakit seperti ini. Di sini Wahyudi pun dengan dibantu Santi pun mulai menjelaskan semuanya. Wahyudi mulai membuka pembicaraan soal kilatan cahaya yang ia temui di luar rumah tempo lalu. "Cepat ambilkan air putih," pinta Mbah Manik. Mbah Manik pun meletakkan segelas air putih pemberian Santi di depannya. Kemudian Mbah Manik terlihat sedang merapalkan doa, entah doa ataupun mantra yang disematkan melalui air putih itu. "Minum Yud, minum air ini," suruh Mbah Manik kepada Wahyudi. "Penyakitmu ini itu kiriman dari orang yang tidak terima melihatmu sukses, Yud. Dia iri denganmu," ujar Mbah Manik kembali. Siapa Mbah? Siapa ya yang tega membuat Mas Wahyudi sampai seperti ini?" tanya Santi dengan sangat khawatir. "Sekarang jangan berpikir itu dulu. Yang penting sekarang adalah kesehatan Wahyudi," jawab Mbah Manik lagi. "Yud, mulai saat ini kamu jangan tidur di ranjang ini. Kamu harus tidur di lantai saja. Buatlah tempat tidurmu di lantai menggunakan karpet ataupun tikar. Dan setiap hari minum air kelapa hijau. Lakukan ini semua hingga 40 hari lamanya. Jangan sekali-kali kamu sampai lupa atau melanggar," tambah Mbah Manik kepada Wahyudi dan juga Santi. Wahyudi dan juga Santi pun mengangguk mendengar nasihat dari Mbah Manik. Sejauh ini banyak masyarakat yang masih meyakini kepercayaan yang dikatakan oleh Mbah Manik kepada mereka berdua. Ya, sebuah kepercayaan tentang penangkal atau penyembuh santet dengan cara tidur di tanah atau di lantai dan juga dengan meminum air kelapa hijau. Setelah kedatangan Mbah Manik, Wahyudi dan juga Santi pun rutin melakukan semua petuahnya. Santi pun menyuruh Subakti untuk ikut melakukan petuahnya itu karena memang ia takut jika santet ini akan menyebar ke anggota keluarga yang lain yang berada di dalam rumah ini. Setelah melakukan petuah dari Mbah Manik, keadaan Wahyudi pun perlahan demi perlahan mulai membaik. Perutnya yang awalnya keras dan ada benjolan di permukaannya saat ini sudah kembali ke sedia kala. Selama Wahyudi sakit dan dalam masa pemulihan, semua pekerjaannya pun dihandle oleh Agus. Dan Wahyudi pun meminta agar Agus dan semua karyawannya untuk tidak menyebarluaskan kabar tentang sakitnya itu. Berhari-hari setelah Wahyudi sehat, ia pun akhirnya kembali beraktivitas seperti biasa. Namun ada yang aneh bagi Wahyudi kala itu. Ya, belakangan ini Agus seperti tidak seperti biasanya. Ia seperti lebih sering pulang cepat dan lebih murung. Hingga suatu malam saat Wahyudi tengah makan malam dengan keluarganya, kala itu tiba-tiba saja ia mendapat kabar dari pesan singkat di HP-nya jika Agus jatuh sakit. Dan menurut kabar yang diterimanya kala itu, sakit yang menimpa Agus ini pun cukup aneh. Dan secara tiba-tiba keesokan harinya pun Wahyudi dan juga Santi pun langsung bergegas ke rumah Agus. Ia pun terkejut ketika ia melihat kondisi Agus yang sangat lemah dan wajah yang sangat pucat. Anehnya, perut Agus pun juga mengeras dan membesar, bahkan lebih parah dari yang menimpa Wahyudi kala itu.
Wahyudi pun sudah curiga jika ini ada kaitannya dengan santet yang dikirimkan padanya tempo hari. Ia pun kemudian berusaha menyampaikannya kepada istrinya, namun Titin, istri Agus, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Wahyudi. Terlebih memang sebelumnya ia dan Agus hanya mengetahui jika sakitnya Wahyudi tempo hari lalu hanyalah sakit biasa, tidak ada kaitannya dengan santet. Titin pun dibantu saudaranya untuk tetap berupaya melalui tenaga medis untuk menyembuhkan sang suami. Tapi tak seorang pun dari dokter yang didatanginya pun menemukan penyakit yang diderita oleh sang suaminya itu. Hingga 3 hari sampai 5 kali Titin pun berganti dokter dan rumah sakit, tapi masih saja tidak ditemukan apapun penyakit yang diderita oleh Agus. Hingga suatu hari, Titin pun berinisiatif untuk mengadakan pengajian di rumahnya. Selain berharap kesembuhan untuk suaminya, Titin pun melakukan itu dalam rangka menolak balak yang datang kepada keluarganya. Usaha Titin di sini pun berhasil. Agus pun sembuh, tapi kesembuhannya tidak bertahan lama. Agus kembali jatuh sakit dan sakitnya kali ini lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seluruh badannya pun sangat sulit untuk digerakkan. Titin pun mulai kehabisan akal bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan sang suami. Titin pun kembali lagi membawa suaminya ke rumah sakit yang lain, tapi usahanya tetap saja nihil. Tidak ditemukan sama sekali penyakit apapun di tubuh sang suami. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya, Agus pun belum juga sembuh. Titin sudah hampir kehabisan akal untuk menyembuhkan suaminya. Ia ingin meminta pertolongan warga di sekitar, tapi ia tak ingin jika penyakit suaminya ini diketahui banyak oleh orang. Hampir sama dengan Wahyudi, ibu dari Agus pun juga memiliki kepercayaan kejawen dalam hidupnya. Sebagai informasi, banyak masyarakat di daerah sana yang masih memegang erat budaya kejawen. Bahkan hingga sekarang, terlebih orang-orang tua, sehingga banyak di antara mereka pun yang memiliki ilmu spiritual yang sangat tinggi. Mbah Latmi sengaja diundang oleh Titin untuk membantu menyembuhkan suaminya yang sekaligus juga anaknya itu. Walaupun sebenarnya Titin masih belum percaya hal-hal yang berbau mistis, akan tetapi dia sudah tidak tahu lagi harus dengan cara apa untuk kesembuhan suaminya itu. Di awal kedatangan Mbah Latmi, ia pun menyarankan hal yang sama dengan apa yang disarankan oleh Mbah Manik kala itu kepada Wahyudi. Tetapi semua itu tidak memberikan dampak sama sekali terhadap Agus. Agus masih saja terbujur lemah tak berdaya. Di pertemuan berikutnya, Mbah Latmi pun meminta Titin untuk membawa Agus ke rumahnya yang memang hanya berjarak beberapa desa dari kediamannya. Di situ, Titin dan juga Agus pun diminta langsung ke halaman belakang rumah. Ya, jadi di belakang rumah Mbah Latmi ada sebuah lahan kosong yang cukup luas. Di situ juga sudah ada tungku dengan arang yang terbakar di dalamnya. Dan ada satu orang yang sepertinya itu adalah orang kepercayaan dari Mbah Latmi. Setibanya di sana, Titin pun diminta mendudukkan Agus dengan bantuannya. Tampak Mbah Latmi terlihat berkomunikasi dengan orang kepercayaan itu yang bernama Karman. Tak lama kemudian, Karman pun mulai masuk ke dalam rumah Mbah Latmi. Dan tiba-tiba saja kala itu ia keluar lagi dengan membawa kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu, atau orang-orang di sana mengenalnya dengan sebutan kuda lumping atau jatilan. Ya, ajian kuda lumping Mbah Latmi akan menggunakan ajian kuda lumping untuk menangani penyakit Agus ini. Mbah Latmi pun menggunakan Karman sebagai medianya atau penari kuda lumpingnya. Apapun yang terjadi nanti, kamu diam saja. Titin, kamu menjauh sedikit dari Agus. Gus, kamu tahan yo. Kamu duduk diam sementara, ucap Mbah Latmi kala itu. Titin dan Agus pun hanya mengangguk dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Mbah Latmi. Di antara gelapnya malam,
Mbah Latmi memulai ritualnya. Kala itu ia terlihat berkomat kamit merapalkan mantra. Agus dan juga Titin mulai ketakutan melihat Mbah Latmi kala itu, walaupun ia adalah orang tuanya sendiri, tapi tidak biasanya ia melihatnya dalam kondisi seperti itu. Tak lama kemudian, Karman yang berada di dekatnya pun mulai kerasukan. Karman pun mulai terlihat memainkan kuda lumping yang tadi diambilnya. Ia terlihat menari-nari ke kanan dan ke kiri sesukanya. Entah apa yang merasuki tubuh Karman kala itu. Mbah Latmi pun terlihat mendekati Karman dan kembali merapalkan mantranya lagi. Dari sini Karman pun mulai mendekati Agus. Tampak sekali wajah Agus yang sangat ketakutan. Titin ingin sekali menemani sang suami, tapi keadaan memaksanya untuk tetap diam di sana dan tetap menjaga jarak dari suaminya itu. Dengan menari-nari, Karman pun perlahan mulai mendekati Agus. Dengan tangannya, Karman menyentuh seluruh badan Agus. Tak satu pun badannya luput dari sentuhan Karman. Tubuh Agus pun mulai terlihat bereaksi. Ia bergetar hebat saat tubuhnya disentuh oleh Karman. Mbah Latmi pun yang melihatnya tetap diam dan membiarkan Karman dan Agus. Tak lama kemudian, tangan Karman berhenti di kedua telinga Agus, hidung dan mulut secara bergantian. Seketika Agus pun batuk hebat. Mbah Latmi pun terlihat memegangi leher Karman dan kembali merapalkan. Ternyata Mbah Latmi pun mencoba untuk menyadarkan Karman. Setelah Karman sudah normal, Mbah Latmi pun akhirnya mendatangi Agus dan Titin juga ikut menghampiri di situ. Mbah Latmi dan Titin pun menemukan 3 buah paku dan kumpalan rambut dari bekas batuknya Agus. Ditambah Mbah Latmi pun membawa jarum 4 buah yang didapatnya dari tubuh Karman. Ini yang membuat Agus seperti ini. Tapi ini belum berakhir. Buhul-buhulnya belum ditemukan semua. Malam ini kalian tidur di sini dulu. Besok malam gantian kita cari buhul yang ada di rumahmu, ucap Mbah Latmi kepada Titin. Ya Allah mas, akhirnya kamu sembuh mas, ucap Titin. Lalu ia pun memeluk erat suaminya. Setelah semuanya selesai, Agus dan Titin, Karman beristirahat di rumah Mbah Latmi. Di pagi harinya, Mbah Latmi memanggil Agus dan Titin, baru menjelaskan jika sakit yang diderita oleh Agus adalah kiriman atau santet yang sengaja dikirimkan orang lain, dan juga ia sudah tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Orangnya adalah orang yang sama dengan yang mengirimkan santet kepada Wahyudi. Tapi di sini Mbah Latmi enggan untuk memberitahunya karena menurutnya ilmu dari yang mengirimkan santet ini lebih sakti daripada ilmu yang dimiliki oleh Mbah Latmi. Hingga akhirnya Mbah Latmi pun hanya bisa fokus membantu mencari di mana letak buhul-buhulnya ditanam, dan itu pun tidak maksimal karena saking kalah saktinya dengan orang yang mengirimkan santet ini. Di malam harinya sekitar jam 8 malam, Agus dan Titin kembali ke rumahnya bersama Mbah Latmi dan Karman. Di sana, Mbah Latmi kembali melakukan ritual kuda lumpingnya. Bedanya di sini Mbah Latmi melakukannya di dalam rumah karena di luar rumah kala itu masih turun hujan yang cukup besar. Dengan peralatan yang sebelumnya telah disiapkan Mbah Latmi pun akhirnya memulai ritualnya dengan cara yang sama. Ia menggunakan Karman sebagai media. Malam ini Mbah Latmi fokus mencari buhul yang ditanam di rumah Agus. Tak memakan waktu lama, Karman mulai kerasukan. Mbah Latmi terus berkomat kamit, entah apa yang dibacanya kala itu. Karman yang awalnya hanya terlihat menari-nari dengan kuda lumpingnya, akhirnya Karman pun memberi petunjuk dengan tangan dan ucapannya. Nang kono, ucap Karman dengan nada bicaranya yang serak dan berat sambil menunjuk-nunjuk ke arah samping rumah Agus. Di mana? Tanya Mbah Latmi. Nang kono, di bawah pohon pisang. Setelah cukup informasi, Mbah Latmi pun akhirnya mengembalikan Karman ke sedia kala.
Setelah itu, Mbah Latmi diikuti Agus dan Titin keluar rumah untuk mencari Buhul dengan membawa petunjuk dari Karman tadi. Dibantu cahaya senter, Mbah Latmi, Agus, dan Titin pun keluar rumah yang kala itu masih gerimis. Dengan sangat hati-hati, mereka pun mulai melangkahkan kaki menuju pohon pisang di samping rumah Agus. Tidak lama kemudian, Agus kala itu menaruh curiga dengan gundukan tanah di dekatnya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung menggali tanah itu. Dan benar saja, setelah cukup dalam menggali, Agus kala itu menemukan sebilah keris yang tertanam di sana. Dan ada sebuah bungkusan kain juga yang berisikan tanah, paku, dan silet di dalamnya. Ayo kita masuk ke dalam rumah lagi, ajak Mbah Latmi. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Antara berisiknya air hujan, Mbah Latmi, Agus, Titin, dan Karman pun tiba-tiba saja kala itu dikagetkan dengan suara benturan keras di atap rumah. Mereka membuat serangan balik. Semuanya dilarang keluar rumah sebelum terang besok, seru Mbah Latmi kepada mereka. Orang ini bukan orang sembarangan, ilmunya sakti mandraguna. Aku tidak ada apa-apanya, tapi asalkan kita diam di sini, tidak akan terjadi apa-apa, tambah Mbah Latmi lagi. Santet ini belum berakhir. Buhul yang semalam ditemukan bukanlah Buhul yang utama. Masih ada satu yang utama, dan aku belum bisa mencarinya. Karena orang yang mengirimkan santet ini memagari Buhul yang utama itu agar tidak bisa terdeteksi keberadaannya. Ilmuku belum cukup sampai di situ, ujar Mbah Latmi. Malam itu semuanya pun beristirahat kecuali Mbah Latmi. Ia tetap berjaga semalaman. Di pagi harinya Mbah Latmi dan Karman pamit kembali pulang. Kala itu Mbah Latmi berpesan kepada Agus dan juga Titin agar tetap menjaga diri, dan ia pun meminta maaf kalau hanya mampu membantu sebatas ini. Semenjak kedatangan Mbah Latmi, kondisi Agus pun mulai membaik. Namun walaupun begitu, Agus masih menghabiskan waktunya di rumah dengan beristirahat. Usahanya dengan Wahyudi pun sementara waktu dihandle oleh Wahyudi sendiri. Setelah berhari-hari lamanya, Agus pun mulai kembali beraktivitas. Gus, gimana kabarmu Gus? Sudah sehat toh? Tanya Wahyudi di pertemuan pertama mereka setelah Agus membaik. Alhamdulillah Mas, jawab Agus. Semuanya pun kembali normal. Agus dan Wahyudi kembali beraktivitas bersama. Bisnisnya terus berjalan di tengah persaingan yang semakin kesini pun semakin banyak saja. Hingga di suatu hari di malam Jumat, kala itu Agus dan juga Titin sedang makan malam ditemani hujan yang sangat lebat disertai angin kencang di luar rumah. Tok tok tok. Tiba-tiba saja kala itu suara ketukan pintu yang memecah suara hening mereka berdua. Siapa yo yang bertemu hujan-hujan begini? Gerutu Agus sembari berdiri. Lalu ia pun berjalan ke arah pintu depan dengan rasa curiga di benak mereka berdua kala itu. Namun baru saja mengayun dua pintu dan menariknya, tiba-tiba saja tubuh Agus pun terpental jatuh tersungkur ke belakang. Brak! Titin yang masih makan kala itu kaget, lalu ia pun buru-buru menghampiri sang suami. Astagfirullah, teriak Titin setelah melihat suaminya pingsan tepat di dekat pintu rumah yang kala itu masih dalam kondisi terbuka. Mas, bangun Mas. Titin mencoba menyadarkan Agus dengan menampar-nampar pipinya berkali-kali. Berkali-kali ia mencoba sampai akhirnya Agus pun tersadar, tapi dengan mata yang terbelalak seakan-akan dia mengisyaratkan rasa kaget dan juga rasa takut. Tutup pintunya Dek, tutup, teriak Agus. Dengan rasa bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan suaminya, Titin pun dengan cepat langsung menutup pintu rumahnya itu. Angin malam dan gemercik suara hujan menyertai mereka pada malam itu.
Cepat-cepat Titin membawa tubuh Agus yang masih lemah itu ke dalam kamar. Di situ Agus menceritakan jika setelah membuka pintu ternyata ada sesosok hitam seperti lutung masuk lalu mendorong badannya hingga jatuh tersungkur, kemudian ia pun jatuh pingsan. Sejak kejadian malam itu Agus pun kembali jatuh sakit. Badannya demam tinggi, badannya kaku, sulit digerakkan, dan perutnya mengeras sangat keras seperti ada balok kayu di dalam perutnya. Berkali-kali Titin mencoba membawanya ke dokter, tapi jawabannya sama seperti kasus sebelumnya. Tidak ada sedikit pun penyakit yang terdeteksi di badannya. Akhirnya Titin kembali lagi ke rumah mertuanya. Ia pun menceritakan kejadian malam Jumat saat pertama kali Agus kembali jatuh sakit seperti sekarang ini. Aku tidak bisa janji, tapi aku pasti usahakan untuk kesembuhan anakku. Kamu pulang saja, suruh Mbah Latmi kepada Titin kala itu. Saat itu hari Minggu, malam Senin, 2 hari setelah kejadian Agus jatuh sakit tersungkur di depan pintu. Dengan seluruh tenaga dan ilmu yang dipunya, Mbah Latmi pun berusaha menyelamatkan putra laki-lakinya dari serangan santet. Namun apa daya, Mbah Latmi dengan mudah dipatahkan oleh si pengirim santet tersebut. Dan benar saja, 3 hari setelah itu Agus pun ternyata menghembuskan nafas terakhir yang secara mengenaskan. Ia meninggal di atas tempat tidurnya dengan mata yang terbelalak dan mulut yang menganga dan perut yang masih membesar dan sangat mengeras. Titin pun histeris melihat kondisi suaminya yang meninggal dengan kondisi demikian. Akhirnya santet ini pun memakan korban jiwa. Agus sudah menjadi korban pertama. Satu desa pun ramai kala itu karena kabar kematian Agus yang sudah banyak diketahui karena serangan santet. Wahyudi pun yang mendengar kabar kematian Agus lekas mendatangi rumah sahabatnya itu. Mau apa kamu? Mau apa kamu kesini? Kamu kan yang membuat suamiku mati. Pergi! Teriak Titin saat Wahyudi baru menginjakkan kaki di rumahnya. Suasana yang awalnya haru seketika berubah menjadi tegang karena kehadiran Wahyudi akibat kemarahan Titin. Banyak orang-orang di sana pun yang menyimpulkan jika kematian Agus ada hubungannya dengan rekan usaha yang sekaligus saudaranya itu, yaitu Wahyudi. Semenjak kejadian itu, mulai ada kesenjangan antara keluarga Titin dengan keluarga Wahyudi. Titin kala itu memilih menjauh sejauh-jauhnya dari keluarga Wahyudi agar tidak bernasib sama seperti Agus. Sejak kematian Agus, hidup Wahyudi menjadi banyak sekali cobaan, mulai dari cibiran orang-orang yang belum hilang tentang pesugihan yang dilakukannya, ditambah juga berita santet yang menimpa dirinya dan Agus sehingga membuat dirinya kala itu banyak dijauhi tetangga dan rekan-rekan bisnisnya yang lain. Masih ingat dengan perkataan Mbah Latmi, ada 2 hal yang utama yang dikatakan oleh Mbah Latmi. Pertama, yang mengirimkan santet kepada Agus adalah orangnya yang sama dengan yang mengirimkan santet kepada Wahyudi. Itu artinya sudah pasti orang yang mengirimkan ini memiliki kecemburuan terhadap pencapaian mereka berdua dalam hal bisnis. Yang kedua, buhul yang ditemukan Mbah Latmi di rumah Agus itu bukanlah merupakan buhul yang utama. Masih ada buhul yang utama yang tidak bisa dicarinya. Sementara kita tahu bahwa jika ingin menghilangkan santet, maka kita harus mencari dan menghilangkan seluruh buhul-buhul yang ada. Semenjak kejadian itu, banyak sekali berita-berita miring menyerang keluarga Wahyudi. Perlahan demi perlahan, bisnis Wahyudi pun mulai menurun. Banyak sekali kala itu para petani-petani yang lebih memilih menjual hasil buminya kepada tengkulak yang lain, karena mereka lebih memilih mencari aman daripada mereka ikut menjadi korban seperti halnya Agus. Misteri pengirim santet kepada keluarga Wahyudi dan juga Agus masih menjadi sebuah misteri bagi mereka, belum ditemukan hingga saat ini.
selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan mungkin untuk teman-teman dimanapun berada yang menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan kami ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.